Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam pelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi trigonometri. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai apa itu trigonometri. Dan kalian sudah membahas tentang limit. Dapat dilihat di sini. Perhatikan limit fungsi berikut. Limit X menuju pi per 2 sin 2X, limit X menuju 0 cos 2X, limit X menuju 0 sin 3X per akar per 2X. Nah, seperti yang dapat kalian lihat, ini merupakan bentuk dari limit fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita melangkah ke materi yang lebih dalam, saya ingin memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu ini merupakan bentuk dari limit fungsi trigonometri, yaitu limit X menuju pi per 2 sin X. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita masukkan nilai pi per 2 ke dalam variabel X menjadi sin pi per 2. Limitnya dihilangkan ya. Kenapa dihilangkan? Karena kita sudah memasukkan nilai X-nya. Selanjutnya, pi per 2. Pi itu sendiri adalah 180. Jadi sin 180 per 2. 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Sin dari 90 derajat itu sendiri adalah 1. Jadi hasil dari limit X menuju pi per 2 adalah 1. Selanjutnya, setelah kita belajar tadi sedikit mengenai contoh dari limit fungsi trigonometri, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk rumus. Limit fungsi trigonometri pun memiliki beberapa rumus. Yang pertama, ini ada 8 rumus. Pertama, limit X menuju 0 sin X per X itu ada sama dengan 1. Atau sama dengan limit X menuju 0, X per sin X sama dengan 1. Terus bentuk yang kedua, limit X menuju 0, tan X per X sama dengan limit X menuju 0, X per tan X itu sama dengan 1. Selanjutnya, yang ketiga, X menuju 0, sin AX per BX sama dengan limit X menuju 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Dapat kalian lihat kan di sini, dari bentuk pertama, ini cuma kebalikan. Kalau sinnya di atas ataupun sinnya di bawah, itu sama aja. Hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang keempat, tan AX per BX sama dengan limit X menuju 0, AX per tan BX sama dengan A per B. Kalau misalkan ini B-nya adalah AX, berarti limitnya di sini adalah AX per tan AX sama dengan A per A. Gitu. Untuk bentuk kelimanya, limit X menuju 0, sin AX per sin BX sama dengan X menuju 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Dan bentuk keenamnya, limit X menuju 0 sin AX per tan BX sama dengan limit X menuju 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Ini hanya kebalikan. Sin di atas, tan di bawah, dan ini adalah tan di bawah atas, dan ini sin di bawah. Untuk 7, limit X menuju 0 sin AX dikurang tan BX per CX kurang sin DX adalah A kurang B per C per D. Dan untuk bentuk kelima, sin X menuju 0, 1 per cos X per X sama dengan 0. Kalian sudah mengetahui beberapa bentuk rumus dari limit fungsi trigonometri.
Nah, selanjutnya bagaimana cara pengaplikasiannya melalui contoh-contoh limit fungsi. Nah, kita akan membahas beberapa soal bagaimana pengaplikasian bentuk-bentuk rumus ini. Oke, saat ini kita akan membahas beberapa soal. Soal pertama yaitu limit x menuju 0, 2x per sin 5x. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat pada rumus. 3. Ini bentuknya sama. Nah, hanya saja sama dengan bentuk AX per sin BX, ya kan? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dengan mudah? Ini coret aja X-nya. Dan sinnya dicoret, X-nya dicoret, karena keduanya memiliki variabel X, maka hasilnya adalah 2/5. Begitupun untuk limit X menuju 0 tan 3X per 6X, ini menyerupai bentuk dari bentuk rumus fungsi trigonometri yang nomor 4. Cara pengerjaannya pun sama. Coret tannya, karena kedua variabelnya memiliki X, maka hasilnya 3/6. Oke, selanjutnya limit X menuju 0 tan 3X per sin 2X. Ini pun bentuknya sama persis dengan bentuk rumus fungsi trigonometri yang ke-6, yaitu limit X menuju 0 tan AX per sin BX. Ini hasilnya A per B. Nah, maka di sini hasilnya adalah, kita ibaratkan 3X ini adalah AX dan sin 2X ini adalah sin BX. Maka hasilnya adalah 3/2. Begitu. Cukup mudah dipahami kan bagaimana penggunaan bentuk-bentuk rumus fungsi limit fungsi trigonometri dalam penyelesaian soalnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang mungkin sedikit berbeda dari bentuk yang sudah kalian pelajari, yaitu limit X menuju pi per 4, di mana sin X kurang tan X. Kita masukkan seperti contoh yang telah saya berikan pada pertama tadi, yaitu kita masukkan nilai variabel X-nya menjadi V per 4. Sin pi itu sendiri adalah 180. Jadi sin 180 per 4 dikurang tan 180 per 4. 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Jadi sin 45 derajat dikurang tan 45 derajat, sin dari 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2, dan tan 45 derajat sama dengan 1. Jadi hasilnya ini. Selanjutnya, limit X pi per 6, limit X menuju pi per 6, 2 kali sin 2X sama dengan 2 sin 2. Kita masukkan nilai variabel X-nya. Nilai X-nya pada variabel X yaitu pi per 6. 2 sin 2 kali sin 2 pi per 180 per 6. 180 bagi 6 itu adalah 30. 30 dikali 2 jadi 60. 2 kali sin 60. Sin 60 sendiri adalah 1/2 akar 3. Jadi 2 kali 1/2 akar 3 adalah akar 3. Nah, apakah ini sudah cukup untuk kalian memahami bagaimana penggunaan limit fungsi trigonometri dalam penyelesaian soal? Dan apakah kalian sudah mengenal apa itu bentuk-bentuk rumus dari limit fungsi trigonometri?
Oke, saya berikan kembali bentuk soal. Contoh untuk kalian kerjakan. Apakah kalian bisa mengerjakan soal ini? Untuk soal A dan D itu adalah hitunglah limit fungsi. Limit-limit fungsi trigonometri. Sedangkan untuk soal B dan C itu hitunglah nilai limit-limitnya menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Oke, biar kita kerjakan sekalian ya. Bagaimana? Pada nomor 1, sin 2pi per 3. Kita masukkan nilai 2pi-nya, 2pi per 3. 2pi itu sendiri adalah sin 2 dikali 180 berapa? Dibagi 3. Nah, sin 2 kali 180 bagi 3. 2 kali 180 adalah 360. 360 bagi 3 adalah 120. Jadi sin dari 120 derajat itu adalah negatif 1/2. Selanjutnya sin 2x per x. Nah, untuk soal-soal selanjutnya seperti soal B, C, dan D, ini yang B sudah saya tuliskan dan tinggal kalian lanjutkan bagaimana penyelesaiannya. Oke, pada pelajaran hari ini saya cukupkan sekian mengenai pelajaran limit fungsi trigonometri. Kita sudah membahas mengenai limit fungsi trigonometri, menghitung limit fungsi trigonometri, dan mengenal rumus-rumus bentuk-bentuk dari rumus limit fungsi trigonometri. Semoga materi pada hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari, dan bisa kalian gunakan dalam pengaplikasiannya melalui menggunakan soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.